Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di sini kami akan berdialog tentang chapter kitab. Nah, kitabnya di sini adalah Khulasatul fi Ushulul Fiqh. Nah, musannifnya siapa nih Kak Dwi kitab ini? Musannifnya yaitu Abu Muhammad Hasan Hitobu. Nah, tahun terbitnya kapan pula? Tahun terbitnya yaitu pada tahun 2005. Tempat terbitnya yaitu di Kuwait. Nah, sebelum masuk ke video kami berdua, izin kami memperkenalkan diri dulu teman-teman. Kenalkan, nama saya Muhammad Azizul Gumelar dengan NIM 2012-01753. Dan teman saya Dwi Yuni Andriani dengan NIM 2012011945. Oke. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan chapter kitab yang berjudul Khobar. Nah, khobar ini apa saja Gumelar? Khobar ini Dwi terbagi menjadi 3, yaitu adalah yang pertama adalah khobar maktu'u bisidqihi, kemudian khobar alladzi yuqta'u bikalbihi, kemudian yang ketiga adalah khobar madununu sidquhu au kidbuhu. Nah, khobar tadi kan ada 3. Ya. Nah, yang pertama khobaru maktu'u bisidqihi. Nah, itu apa Gum? Nah, khobar maktu'u bisidqihi sini Dwi itu ada 4, bagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah khobar mutawatir. Nah, yang disebut dengan khobar mutawatir ma huwa ma yarwihi jam'atan an jam'atin tukhillul adata sawatuhum alal kadhibi wa yakuna musta'adan fi asli ilal amri mahsusin kama kamusyahadah au sami'a ala an ijtihad. Nah, yang dimaksud dengan khobar mutawatir sini adalah apa yang diriwayatkan sebuah jamaah kepada ke jamaah yang lain. Nah, maksud jamaah di sini adalah kelompok Dwi. Yang tidak memungkinkan sebuah kebiasaan atau sebuah adat untuk menginjak dalam kebohongan. Nah, dan sanad hadis khobar mutawatir ini adalah harus berupa panca indera seperti melihat, mendengar, dan atau bisa dengan secara langsung, dengan bisa seperti apa yang kita lihat secara langsung itu disebut dengan hadis khobar mutawatir ini. Kemudian yaitu ada yang kedua, yaitu khobar khobar Nabi wa Rasul. Yang disebut dengan khobar Nabi wa Rasul, idza akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisai'in fa inna taqatta'a bisidqihi lil ismati anbiya'i wa rasuli an kadhibi fil akhbari. Nah, Dwi, yang dimaksud dengan khobar Nabi dan Rasul di sini adalah jika Rasul mengajarkan sesuatu, maka kita memutuskan perkara itu adalah benar. Karena sifat Nabi dan Rasul terlindungi dari perbuatan bohong, mengucapkan khobar secara langsung kepada yang dituju tadi. Nah, yang ketiga itu adalah iqrarun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alal khobari. Nah, yang dimaksud di sini adalah fa idza akhbaro insanu bi khobarin amama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an amrihi wa akrahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sorol khobaru maktu'an. Nah, itu pengertiannya syaratnya. Sedangkan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, penetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu khobar. Nah, khobar di situ adalah apabila seorang manusia mengabarkan segala sesuatu di depan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu perkara, tentang suatu kejadian di mata Nabi atau sahabatnya itu memutuskannya, maka khobar tersebut menjadi khobar maktu yang disandarkan pada sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat ada khobarul ladzi alima madalulahu, yang diartikan wadalika kal ikhbari bi anna nar muhriqan wa inna majmu'an zaw'an muslisu bisawi 180. Yang artinya khobar yang diketahui wujud dan dalilnya, dan itu seperti api itu membakar Dwi, dan keseluruhan sisi segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, khobar di sini mungkin itu kebenaran yang sesungguhnya. Kan nggak mungkin kan bahwasanya segitiga itu 250 derajat. Nah, maka dari itu Dwi. Nah, tadi kan sudah jelaskan Dwi bahwasanya khobar maktu'u bihi itu apa aja. Nah, oke. Sudah jelas belum Dwi? Oke, sudah. Nah, di sini kan juga tadi ada khobar khobar alladzi yuqta'u bihi Dwi. Nah, coba jelaskan khobar maktu'u bihi itu apa? Oke, Gumelar, yang khobar kedua itu yaitu khobarul ladzi yuqta'u bihi. Nah, itu terbagi menjadi 4 Gum. Dengerin ya. Ini yang pertama, ma ulima khilafuhu bid-daruri. Artinya apa yang dikenal sebagai kebalikan dan dari keadaan ini, dan ini seperti menceritakan tentang api yang dingin Gum, atau sebagian lebih
besar dari keseluruhan atau semacamnya. Nah, yang kedua Gum, itu ma'ulima khilafuhu bil istidlal. Nah, itu adalah apa yang dikenal sebaliknya dengan penalaran. Maksudnya itu seperti menceritakan bahwa sudut segitiga itu 200 derajat. Maka bahwasannya dunia ini kuno. Nah, jadi khobar ini salah Gum. Harusnya kan sudut segitiga itu 180 derajat. Nah, yang ketiga Gum, itu khobaru mudda'i arisalati awit tabiwati al yauma. Nah, maksudnya itu Gum, khobar yang mengakui dengan mendapatkan risalah atau kenabian. Artinya apabila seseorang mendapat risalah atau kenabian setelah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka itu dianggap kebohongan itu Gum. Dan yang keempat Gum, itu ma yukhalifus sunata al-mutawatirata wal ijma'a al-qat'i. Itu adalah apa yang bertentangan dengan sunnah mutawatir dan ijma' qat'i. Itulah Gum 4 dari khobar yang kedua. Nah, dari kedua khobar ini tuh aku masih mengukur perbedaan antara khobar yang benar dan khobar yang salah. Nah, kira-kira apa ya Gum maksudnya? Oh, jadi kamu belum tahu ya tentang perbedaan antara dua khobar ini. Oke, sini berikan aku kasih tahu. Nah, khobar, kalau jika perbedaan antara dua khobar ini Dwi, itu adalah khobar madnunu sidquhu au kidbuhu yang disebut dengan khobar ahad. Nah, di dalam yakun khobar mimma yaqta'u bi sidqihi au kidbihi allati dzakarnaha wa ghayruha mimma lam yadhkurahu wa inna ma kana muhtamalan likulli minas sidqi wal kadhibi fa inna kalla min sidqihi au kidbihi sadiqihi kidzabihi yakunu madnuna wa huwa khobarul ahad wa huwa kulli khobarin lam yatasil li darajat. Nah, pengertiannya adalah Dwi, khobar yang dianggap benar atau salah, yang ini maka disebut dengan khobar ahad Dwi. Nah, pergabungan antara kedua tadi disebut dengan khobar ahad. Jika khobar tersebut tidak dapat dipastikan benar atau salahnya dalam gambaran yang kita sebutkan, maka setiap kebenaran atau kebohongan yang patut kita curigai. Nah, jika masih bingung nih Dwi, dalam kita curigai, maka itu adalah disebut dengan hadis ahad tadi. Nah, Dwi, pengertian hadis ahad tadi terbagi menjadi dua lagi, yaitu hadis do'if dengan hadis maudhu. Ya, hadis do'if nih Dwi ya, hadis do'if wa in khalaba ala dhanana khairu dzalik fa huwa hadisul do'if. Nah, ini pengertiannya. Apabila kita yakini sebaliknya ataupun akan menjadi hadis do'if. Nah, seperti itu Dwi. Yang kedua yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu ini adalah wa in tahara lana kadzaba ariwayah fima hadasa bihi fahuwa al-khabaru maudhu. Nah, apabila tampak di kita kebohongan perawi dengan apa yang dia tuturkan, maka itu akan menjadi khobar maudhu Dwi. Nah, kira-kira Dwi tahu nggak nih khobar antara ciri-ciri khobar maudhu dengan khobar do'ib ini? Ciri-ciri tentang khobar do'ib dan ciri-ciri tentang khobar maudhu. Nah, yang pertama ya Gum, ciri-ciri tentang khobar do'ib. Itu ada 4 Gum. Yang pertama harus dalam keutamaan ibadah. Ciri yang kedua harus berada di bawah pasal umum dari asal-asal syariat. Yang ketiga itu kelemahan tidak ada hadisnya Gum. Yang keempat perawi tidak mempercayai sunnahnya. Itu ciri-ciri dari khobar do'ib. Nah, kalau ciri-ciri dari khobar maudhu itu juga terbagi menjadi 4 Gum. Yang pertama itu tersambung sanadnya dari awal sanad sampai penghabisan sanad. Kemudian cirinya yang kedua itu kosong dari penyimpangan Gum. Yang ketiga kosong dari sifat cacat. Dan yang terakhir cirinya yaitu perawi harus adil dan pandai. Itulah ciri-ciri dari khobar do'ib dan khobar maudhu. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.